Guys, semangat Macungers. Hari ini, di video kali ini, aku akan membahas salah satu kasus plagiarisme yang terjadi di salah satu universitas yang di Indonesia, yaitu di Universitas Gadjah Mada. Serta aku akan membahas sanksi-sanksi yang diberikan kepada si pelaku dan juga dampak dari tindakan plagiarisme. Selamat menyaksikan video. Kasus plagiarisme. Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Gadjah Mada telah melakukan sebuah plagiarisme, Anggito Abimanyu, pada tanggal 17 Februari 2014. Seorang dosen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang bernama Anggito Abimanyu tiba-tiba melakukan pengunduran diri sebagai dosen FIB karena telah melakukan kesalahan yang sangat fatal. Anggito Abimanyu telah melakukan plagiarisme dengan cara menjiplas karya milik orang lain yang bernama Hotbundar Sinaga dari Universitas Indonesia yang menggunakan judul Menggagas Asuransi Bencana. Saya mengakui bahwa saya sendiri telah melakukan sebuah kesalahan. Saya sangat menyesal pengunduran diri saya ini untuk mempertahankan sebuah kredibilitas UGM sebagai universitas dengan komitmen nilai-nilai kejujuran, integritas, dan tanggung jawab akademik, ujar Anggito di sebuah hotel Gadjah Mada University Club. Kasus ini mulai muncul ketika adanya salah satu pengaduan dari penulis di Universitas Gadjah Mada. Kemudian pada tahun 2014, Anggito Abimanyu akhirnya mengakui kesalahannya karena telah mengutip referensi yang berada di dalam satu folder milik pribadinya. Proses selanjutnya saya serahkan kepada UGM sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saya tidak akan ikut campur dan akan memprioritaskan berjalannya proses ini. Dan semua pekerjaan saya yang menyangkut kredibilitas UGM, ujar Anggito, yang merupakan dosen lulusan PhD dari University of Pennsylvania, juga menyampaikan permintaan maaf kepada pihak-pihak yang dirugikan. Mengapa kasus plagiarisme tersebut bisa terjadi? Karena adanya unsur ketidaksengajaan dan keinginan untuk mengutip atau menjiplak karya tulis milik orang lain, sehingga membuat Anggito Abimanyu selaku dosen FIB merasa bersalah dan menyesali atas perbuatannya, karena telah mengambil referensi yang berada di dalam sebuah file itu milik pribadinya sendiri. Apa saja dampaknya? Mempunyai perasaan-perasaan yang bersalah dan sangat menyesal karena telah melakukan tindakan plagiarisme. Banyak pihak-pihak yang dirugikan akibat dari tindakan plagiarisme dan mencemarkan nama baik universitas. Penulis yang membuat karya tulis merasa kecewa karena karya milik pribadinya dikutip dengan plagiarisme oleh orang lain. Bisa terkena sanksi dan hukuman plagiarisme. Tak ada sanksi, tentu saja ada sanksi yang berlaku bagi pelaku yang melakukan tindakan plagiarisme, karena termasuk melanggar hukum dan mengambil hasil karya milik orang lain dengan tanpa izin. Nah, sanksi-sanksinya yaitu pemberhentian secara tidak hormat sebagai dosen. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2020 tidak mendapatkan ijazah ketika lulus dari program pendidikan. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010. Bagi siapa saja yang telah terbukti melakukan sebuah jiplakan pidana, maka akan terkena sanksi penjara selama 2 tahun atau membayar denda sebanyak 200 juta rupiah. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 70. Opini saya, menurut saya dalam kasus di atas perlu kita jadikan sebagai suatu pelajaran, apalagi kita yang masih menjadi mahasiswa. Karena ketika kita sebagai mahasiswa yang mengerjakan tugas akhir atau skripsi, tidak dibolehkan untuk melakukan tindakan plagiarisme, karena bisa terkena sanksi-sanksi yang berlaku, serta kita tidak akan lulus kuliah dan tidak akan pernah mendapatkan ijazah. Nah, itulah tadi video sekilas cuplikan tentang salah satu tindakan plagiarisme yang terjadi di salah satu universitas di Indonesia, yaitu Universitas Gadjah Mada. Semoga dengan melihat video ini, kalian sebagai para mahasiswa dan para dosen tidak melakukan kegiatan plagiarisme ya teman-teman. Sekian dari saya, terima kasih dan mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Sampai jumpa kembali. Tolong jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe ya guys. Terima kasih.